Ya, sudah bisa dilihat uh, slide-nya. Iya Pak, sudah. Ya. Sudah bisa. Oke. Jadi karena minggu lalu kita mendengarkan presentasi dari teman-teman kalian terkait historiografi. Nah, saat ini kita coba untuk belajar mencari, kemudian mengeritik dan melakukan interpretasi terhadap sumber-sumber historis ya. Nah, ini untuk mencoba untuk mengingatkan kembali ya saya terkait historiografi yang sudah pernah kita pelajari sebelumnya, bahwasanya berbagai jenis historiografi yang sudah kalian kumpulkan itu sudah benar kalau menurut saya, mencerminkan apa yang disebut historiografi ya, buku maupun artikel-artikel yang kalian kumpulkan. Nah, namun pertanyaan selanjutnya itu apakah berhenti sampai di situ? Tentu tidak, karena sekali lagi sejarah ini membutuhkan usaha-usaha yang lebih untuk menghasilkan sebuah narasi akan masa lalu itu sendiri. Nah, baiklah kita mulai dari yang pertama saja, yaitu mencari sumber-sumber masa lalu. Di adik-adik beberapa website yang bisa diakses gratis dalam mencari sumber itu, kalau misalnya peta bisa diakses di maps.library.leiden.edu. Ini linknya sudah saya berikan di sini kayaknya. Sudah nanti munculnya seperti ini. Nah, ini sudah kelihatan website atau belum? Sampun Pak. Nah, ini website ini maps.library.leiden.edu. Jadi saya coba ketikkan lagi maps.library.leiden. Nah, nanti munculnya akan seperti ini. Kalau adik-adik mencari peta misalnya, itu cukup choose country di sini. Nanti ya pilih aja Indonesia lah misalnya. Jadi mencari petanya Malang ya, Malang misalnya. Malang. Nanti akan keluar seperti ini. Dan nanti akan kalau diklik salah satu, dan saya klik salah satu, nah nanti akan bisa keluar. Jadi mulai tahun 1800-an sebenarnya sampai 1900-an pertengahan. Nah, ini yang 1800-an. 1877, 1894 dan lain sebagainya, ini bisa nanti tinggal view saja mapnya. Nah, ini untuk mengaksesnya seperti itu. Kemudian selain itu juga ada Monash Collection Online. Nah, ini surat kabar biasanya. Ada Monash, di browse saja, nanti akan di collectionnya nanti adik-adik bisa memilih. Biasanya ya majalah-majalah seperti Star Weekly, kemudian Sinpo ya, koran Sinpo, diklik saja nanti dicari di sana. Dan tidak lupa juga Keranten, Helper Keranten, helper.nl Keranten. Nanti muncul seperti ini dan ketikkan saja di sini. Misalnya Malang, akan keluar banyak sekali sumber tentang Malang. Begitu juga dengan daerah-daerah kalian masing-masing ya. Mungkin daerah luar Jawa juga, saya pikir juga banyak diberitakan di masa lalu. Ini korannya sejak abad ke-19, jadi 1800 sekian gitu. Banyak koleksinya. 1951, 1935. Ada yang kalau mau mencari yang abad ke-19 tinggal klik yang ini. Ya, 19 EU.
maksudnya 19 ini adalah kurun waktu abad ke-19. Nah, ini ada keluar seperti ini, nanti tinggal diklik saja. Ya. Tinggal diklik saja. Nah, setelah itu ada lagi selain koran-koran ini ada, nah ini Utrecht Archive. Utrecht Archive ini sama juga, tinggal diklikkan apa namanya, kalian mencari apa gitu, nanti akan kelihatan. Nah, ini untuk sumber-sumbernya ya. Saya lanjutkan, setelah itu enggak, kok enggak muncul. Nah, saya lanjutkan ya. Nah, setelah itu kita mencoba mengkritisi bagaimana sih sebenarnya menulis sejarah yang baik itu. Yang pertama yaitu memakai sumber-sumber yang relevan gitu ya. Relevan itu maksudnya sejaman dan dapat dipertanggungjawabkan gitu ya. Dan tulisan historiografi yang bagus itu adalah historiografi yang sumber-sumbernya itu ya kebanyakan, kalau menurut adik-adik itu kan ada yang primer, sekunder gitu ya. Kalau saya seneng yang sumber apa namanya, utama dan sumber pendukung. Nggak apa-apa, sama saja sebenarnya. Terus sumber-sumber tersebut sebenarnya digunakan untuk apa namanya, penulisan sejarah yang kritis dan analitis gitu ya. Jadi jangan sekedar dideskripsikan saja gitu. Itu cuman untuk tingkatan S1 itu kebanyakan memang hanya dideskripsikan saja, nggak apa-apa sih deskrip. Tapi kalau bisa yang kritis dan analitis, misalnya muatan historiografinya itu tidak hanya berbasis sumber tapi juga berbasis teori-teori maupun ada pendapat-pendapat dari pakar lainnya yang mendukung, ya itu boleh. Itu analitis namanya. Kemudian ketika menulis sejarah, nah, dan menemukan sumber-sumbernya, adik-adik jangan sekali-sekali bohong gitu ya, mengurangi atau menambah fakta sejarah. Gitu. Maksudnya apa bohong ini? Tidak menghadirkan fakta sesuai analisis. Jadi hadirkanlah fakta ini sesuai hasil analisis. Adik-adik nemu peta tahun 1890 misalnya, abad ke-19 akhir ya, 1890. Tapi adik-adik menyebutkan bahwasanya, oh ini peta Malang tahun 1850, ditua-tuakan kayak gitu-gitu kan. Nah, ini yang nggak boleh. Ini fakta yang apa namanya, fakta yang bohong. Jadi jangan bohong untuk menghasilkan historiografi yang baik. Selanjutnya, nah permasalahannya sebenarnya kalau mahasiswa sudah bisa mencari sumber gitu ya, sudah bisa mencari sumber dan sudah bisa mulai mendeskripsikan, permasalahan sekarang ini minat baca dan menulisnya kalian itu masih kurang gitu ya. Mudah-mudahan di kelas kalian A sampai D ini tidak seperti itu. Jadi kalau ditanya pilih mana, pergi ke museum atau membaca buku sejarah, mesti pilih ke museum gitu kan. Terus nonton film apa baca buku, pasti pilihnya nonton film gitu ya. Atau mungkin baca status IG-nya mantan kalian atau baca e-book sejarah gitu. Paling mesti stalking di IG gitu ya. Jadi untuk menyiasati hal itu, sebenarnya sejarah ini adalah ilmu yang sangat progresif dan sudah terbuka ya. Beda dengan pendidikan yang memang terpaku pada kurikulum ya, dan juga apa namanya, penelitian-penelitian pendidikan itu. Nah, tapi kalau sejarah progresif. Nah, saat ini sejarah tidak harus ditulis gitu ya. Buktinya apa ya? Kalau ada pertanyaan apakah sejarah itu harus ditulis, Mas? Menjadi historiografi. Tidak harus ya. Buktinya ini. Nah, buktinya ada berbagai macam film, baik itu film dokumenter maupun fiksi sejarah. Ini film fiksi sejarah
merah putih ini sama Bumi Manusia. Terus kalau yang apa Indonesia Calling ini film dokumenter gitu. Jadi tidak harus ditulis. Adik-adik yang tidak bisa menulis, adik-adik bisa menghasilkan karya historiografi dalam bentuk histori sinematografi gitu ya. Histori sinematografi ini model terbaru ini ya. Baru ya 5 tahun atau mungkin 10 tahun terakhir gitu ya. 5 tahun sampai 10 tahun terakhir gitu. Nah, dulu ada Mas ya film pengkhianatan G30 SPKI. Apakah bisa disebut sebagai histori sinematografi? Bisa, bisa sekali. Ini histori sinematografi yang fiksi ya. Fiksi, maksudnya ada kan fiksi film fiksi sama film dokumenter. Kalau film fiksi ini diperankan oleh seseorang yang bukan tokoh aslinya. Sementara kalau dokumenter ini memang benar-benar asli orang itu sendiri. Jadi saksi sejarah itu sendiri yang bercerita dan memerankan gitu ya. Nah, ini perbedaannya seperti itu dan bisa membuat film historiografi saat ini sudah berkembang daripada yang dulu gitu. Ini contohnya saja ya adik film. Nah, kemudian apakah sebenarnya historiografi ini hanya ditulis berdasarkan perspektif sejarah? Tidak ya. Kalau adik-adik lihat foto ini, sebenarnya orang yang bukan dari jurusan sejarah pun bisa menulis historiografi ya. Walaupun nanti jatuhnya historiografinya tidak se kronologis orang-orang sejarah gitu ya. Tapi berdasarkan berbagai macam sumber itu bisa dikaitkan dengan bidang keilmuannya masing-masing. Misalnya satu tergantung perspektifnya ya. Misalnya satu gambar ini orang ekonomi mungkin bisa menulis tentang apa namanya ekonomi perkebunan ya, gitu ya. Ekonomi perkebunan ini kan pabrik gula. Atau mungkin orang ekonomi bisa nulis ekonomi industri, misalnya industri manufaktur masa kolonial kayak gitu. Atau kalian sendiri orang sejarah tapi perspektifnya secara ekonomi, nah itu boleh juga. Nah, seperti itu. Kalau saya secara lingkungan saya lebih melihatnya ini sebagai apa namanya satu perubahan ekologis yang mana industrialisasi ini lokasinya di dekat-dekat sungai dan sangat mencemari lingkungan di masa kolonial. Ya, boleh saja. Nanti kalau kalian kerjasama dengan anak-anak teknik sipil bisa nulis arsitekturnya. Ya seperti Handi Noto yang dari Universitas Petra itu menulis apa namanya arsitektur Belanda di Surabaya dan Malang gitu. Boleh seperti itu. Namun analisisnya kurang historis karena memang beliau dari ilmu-ilmu teknik ya, mungkin ya teknik atau arsitektur. Gitu. Nah, boleh. Nah, selanjutnya adalah apa ini? Selanjutnya. Nah, ini gambar ini kalau misalnya kita apa namanya lihat dari perspektif historis sangat beragam sekali ya adik-adik. Bisa menulisnya melalui satu sumber saja bisa menulis apa namanya secara pertanian kayak gitu. Secara penggunaan lahan gitu, di abad ke-19 dan tergantung sumbernya nanti keterangannya seperti apa. Jadi nanti anak-anak misalnya dari perspektif pertanahan ya sekolah pertanahan bisa nulis bahwasanya oh ternyata di masa lalu itu landscape-nya masih seperti ini. Adik-adik juga bisa menulis secara lingkungan mungkin ya dari satu gambar ini gitu ya. Dan tentunya juga dari sumber-sumber yang lain. Maksudnya dari satu sumber saja, sumber gambar saja itu bisa sebenarnya bisa bercerita banyak asalkan adik-adik mempunyai perspektif ya, mempunyai perspektif sebelum menulis, sebelum melangkah untuk menulis sejarah. Misalnya adik-adik mempunyai apa namanya foto
rumah-rumah kuno di daerah masing-masing. Ya tinggal lihat perspektifnya adik-adik saja nanti. Mau dilihat dari perspektif secara arsitekturnya atau mungkin secara kebudayaannya misalnya. Kok rumahnya, bangunannya seperti itu ya. Rata-rata seperti itu. Nah, atau mungkin dari perspektif secara sosialnya melihat siapa elit-elit yang menghuni rumah itu ya. Nah, ini banyak sekali yang bisa bisa dibahas gitu. Nah, sekali lagi saya tekankan di sini bentuk historiografi saat ini sudah berkembang, tidak hanya tulisan gitu ya, tapi juga bisa berbentuk video atau film dokumenter gitu ya. Malah beberapa kampus di Australia itu sudah mengembangkan sebuah sejarah yang virtual gitu ya. Maksudnya apa Mas ini secara virtual? Kalau adik-adik pernah lihat film apa namanya itu Spider-Man kalau nggak salah itu. Spider-Man filmnya Marvel pokoknya. Spider-Man yang pakai drone itu kan bisa memvirtualkan apa? Memvirtualkan monster dan lain sebagainya. Nah, itu seperti Tony Stark yang sudah tua, kemudian dia menampilkan secara virtual dirinya yang masih muda dengan bapaknya dan juga ibunya yang juga masih hidup gitu. Divirtualkan seperti itu. Nah, di Australia dan beberapa kampus juga di Belanda sudah memulai gitu ya. Nggak ngerti kalau di Indonesia kayaknya belum. Nah, ini kemungkinan yang terbaru ini mengarah ke video sama virtual history ya. Ya, jadi apa sinematografi, history sinematografi sama virtual history itu kemungkinan gitu. Tapi ada juga yang masih menggunakan tulisan gitu ya. Yang kayak saya yang masih nulis. Saya masih merintis film film dokumenter ya, tentang sejarah banjir ya. Nanti kita nonton bareng lah ketika filmnya sudah selesai. Biar adik-adik ngerti membuat film dokumenter itu seperti apa. Dokumenter sejarah maksudnya. Nah, pertanyaan terakhir jadi mengapa sih kita belajar metodologi dan historiografi? Sebenarnya yang pertama adalah untuk agar bisa menerangkan masa lalu itu sendiri atau agar bisa merepresentasikan atau menghadirkan kembali masa lalu itu sendiri sesuai dengan perspektif kita, sesuai dengan perspektif kita dari tentunya dari sumber-sumber yang dikumpulkan ya. Kalau nulis sejarah kolonial ya dari situs-situs yang saya jelaskan tadi gitu ya. Kemudian kita juga bisa mengumpulkan dan mengkritik sumber masa lalu. Maksudnya apa? Kita belajar historiografi itu otomatis kita mempunyai keahlian untuk mengumpulkan dan juga mengkritik sumber di masa lalu ini. Apakah sumber itu sejaman ataukah sumber itu terlalu mengada-ada gitu. Nah, kita akan mempunyai kemampuan seperti itu. Yang ketiga ini penting, kenapa kita belajar metodologi dan historiografi karena agar kita punya sudut pandang atau perspektif ya, atau pendekatan dalam dalam melihat peristiwa di masa lalu itu sendiri. Karena seperti yang saya jelaskan tadi, satu gambar atau satu lukisan atau satu foto atau mungkin satu arsip saja itu bisa dilihat dari berbagai berbagai sudut pandang. Jadi ketika kita sudah memantapkan sudut pandang itu, nantinya kita harapannya gitu ya bisa menulis sejarah secara kritis dan juga secara analitis gitu ya, tidak hanya deskriptif saja. Tetapi memang kurikulum yang dianjurkan untuk S1 itu masih gak apa-apa menulis deskriptif. Yang penting mempunyai keahlian untuk mengumpulkan sumber dan juga mengeritiknya dan juga memilah-milahnya apakah sumber ini memang relevan atau tidak. Setelah itu ditulis gitu. Tidak apa-apa seperti itu. Tapi akan lebih baik jika S1 itu sudah mempunyai perspektif dan juga karya yang apa ya, karya sejarah yang kritis dan analitis. Nah, saya sendiri sadar dulu ketika membuat skripsi tentang salah satu kota kecil di Mojokerto ya.
Ya, kotanya namanya Mojosari itu memang masih sangat sangat deskriptif sekali. Yang baru saya sadari itu ketika kuliah lagi S2. Oh, ternyata tulisan saya masih hanya menempelkan sumber. Tapi dari situ saya belajar bahwasanya sejarah itu tidak berhenti di historiografi yang deskriptif saja, juga ada historiografi yang kritis analitis ya gitu. Bahkan nanti ketika adik S2 nanti lanjut lanjut kuliah lagi itu ada historiografi yang tidak hanya kritis dan analitis ya, tapi juga dekonstruktif ya. Maksudnya membongkar fakta-fakta yang sudah hadir, membongkar fakta-fakta yang sudah dihadirkan oleh sejarawan sebelumnya gitu. Makanya sampai Bambang Purwanto itu membuat buku gagalnya historiografi yang Indonesia sentris itu gara-gara kan membongkar narasi sejarah yang telah lalu gitu. Kenapa dibongkar? Karena apa ya? Tidak sesuai menurutnya, tidak sesuai dengan apa namanya? kaidah kaidah penulisan yang kritis gitu ya. Masih masih sangat 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 deskriptif dan sangat apa ya, sangat memihak pada satu rezim tertentu gitu. Nah, ini menariknya belajar sejarah ya. Lalu kesimpulannya apa? Sebenarnya eh, apa hasil pelukisan masa lalu atau hasil narasi terhadap masa lalu itu sangat ditentukan oleh jenis pendekatan yang dipakai. Jadi minggu depan kita akan belajar pendekatan atau sudut pandang atau perspektif atau yang disebut sebagai metodologi. Nah, kalau menurut Sartono, hasil pelukisan masa lalu, hasil tulisan sejarah ya, ya pelukisan masa lalu itu sama dengan penulisan masa lalu, sangat ditentukan oleh jenis pendekatan yang dipakai oleh sejarawan. Ya, mudah-mudahan adik-adik memahami sedikit kuliah pada malam hari ini dan memang apa namanya kalian saya pikir kalian memang perlu untuk melihat lebih jauh historiografi dan juga berbagai pendekatan yang dipakai atau perspektif yang dipakai agar agar kalian tidak terkungkung pada satu satu apa ya satu kebenaran saja, karena kebenaran dalam sejarah itu sangat subjektif dan banyak sekali versi gitu ya. Nah, demikian kuliah malam hari ini. Silakan kalau ada pertanyaan atau mungkin diskusi atau mungkin ada pendapat, adik-adik bisa mengajukan. Terima kasih. Izin bertanya, Pak. Pak, izin bertanya, Pak. Ya, silakan gantian kan. Saya dulu, Pak, nggih. Mohon maaf, Pak, untuk dari teman saya dari offering C untuk PPT dari pertemuan ke-1 sampai sekarang belum dibagi, Pak. Saya teman-teman juga perlu, Pak. PPT-nya dari panjenengan. Buat apa PPT? Lawang Belajar, Pak. UTS-nya UTS sama UAS-nya saya nggak pakai PPT itu. Masih buat belajar ngoten, Pak. Ya, nanti saya kirimkan. Nggih, mohon maaf, Pak, untuk yang ini ada tugas nopo mboten nggih, Pak, yang dari penjelasannya panjenengan tentang metodologi atau tadi apa nggih? Saya lupa nggih. Untuk pertemuan hari ini. Tuh, samen tanya apa, Mas? Ini kan kuliah tentang mencari sumber dan mempertajam perspektif itu kan. Kok tanya Nggih. tugas? Tugas apa ya? Berarti tidak ada nggih, Pak. Berarti tidak ada nggih, Pak nggih. Kalau mau tugas nanti kamu saya kasih sendiri dah. Atau gimana? Pun boten sah, pun boten sah, pun boten sah, pun boten sah, pun boten sah mawon. Nggak usah, Mas. Ini saya menunggu pertanyaan dan diskusi Ayo, Pak, izin yang bertanya, Pak. menarik. Kok malah tanya tugas itu? Izin bertanya juga, Pak, tentang materi juga, Pak, yang tadi. Gini, Pak, pertanyaan saya,
apa bedanya perspektif sejarah dengan ilmu bantu sejarah kayak geografi, sosiologi, antropologi itu sama pertanian agraria itu gimana Pak? Sama. Jadi itu nanti akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Jadi ilmu bantu itu adalah ilmu yang membantu kita mempertajam perspektif kita. Maksudnya kita nanti berangkat dari apa namanya sudut pandang apa, kepingin meneliti geografinya, meneliti ekonominya, meneliti politiknya. Nah, itu kan mempertajam perspektif kita. Jadi ilmu bantu dengan pendekatan itu sama, yaitu metodologi. Pengertian metodologi itu perspektif atau mungkin ilmu bantu yang membantu atau yang bisa membantu menganalisis peristiwa sejarah. Kalau dalam sejarah ilmu bantu itu yaitu metodologi itu. Kalau Pak, yang kayak heuristik, interpretasi, kritik itu lebih condong ke penelitian atau gimana Pak itu Pak? Sama historiografi yang terakhir itu. Pokoknya 4 pilar sejarah itu Pak. Nah makanya minggu depan kita bahas. Tapi misalnya pertanyaanmu ini blunder. Karena masa kamu dari SMA itu nggak dijelaskan gurumu bahwasanya metode itu yang dari kritik dari heuristik, kritik, interpretasi sampai historiografi. Masa kamu nggak dijelaskan guru-guru di SMA dulu bahwasanya itu metode sejarah? Kok sampai nggak bisa membedakan metode sejarah dengan ilmu bantu sejarah atau metodologi sejarah? Bisa Pak, cuman kalau saya sendiri jadi bisa Pak, cuman untuk guru dari SMA saya itu bukan dari guru sejarah Pak. Gitu masalahnya. Berarti memang pemahamannya kalian kurang dalam gitu ya. Mestinya kalian harus ngerti bedanya metode dengan metodologi sejarah gitu ya. Metode dan metodologi sejarah. Metode itu adalah caranya, sedangkan metodologi itu adalah perspektif atau ilmu bantu yang digunakan untuk mempertajam analisis dalam sejarah. Oke Pak, siap, sudah paham Pak.